Garuda Wisnu Kencana Cultural Park menawarkan salah satu karya seni terbesar dan paling menakjubkan yang pernah dibuat sepanjang sejarah seni rupa Indonesia dan sebagai Tari kecak merupakan suatu seni musik yang dihasilkan dari perpaduan suara yang biasa mengiringi tarian sahyang. Nama kecak diambil dari suara yang keluar dari iringan tari tersebut yang berdendang cak. Mayoritas penari tari kecak adalah laki-laki yang jumlahnya bisa mencapai puluhan. Tari kecak juga sering disebut dengan the monkey chain dance. Sejarah tari kesenian kecak di GWK itu mengambil cerita dari kisah Adi Parwa. Nah, Adi Parwa ini menceritakan tentang perjalanan Sang Garuda mencari Tirta Amerta untuk membebaskan ibunya dari perbudakan para ular dan naga. Nah, di sana menunjukkan sikap bakti anak kepada ibunya untuk membebaskan ibunya dari berbagai macam masalah. Itu sih inti dari cerita dari kecak Garuda Wisnu itu sendiri. Cerita ini bermula dari Dyawinata yang tidak lain ibu dari Garuda. Ia kalah dalam menebak warna kuda Ucisrawa, kekalahan karena kecurangan Kadru yang selalu iri kepadanya. Akhirnya, ia menjalani masa hukuman menjadi budak Kadru dan naga anaknya. Dyawinata dan Kadru adalah istri dari Resi Kasyapa yang sebenarnya sangat adil dan bijaksana. Namun Kadru senantiasa iri pada Dyawinata sehingga selalu mencari cara licik untuk menjatuhkannya. Melihat kejadian itu, putra Dyawinata Sang Garuda merasa iba dan bertekad membebaskan ibunya dari perbudakan. Berkali-kali bertarung dengan naga dalam posisi seri, naga akhirnya memberi syarat jika Garuda bisa memberikan Tirta Amerta atau air keabadian untuknya, maka ibu Garuda akan dibebaskan. Garuda pun berpamitan kepada ibunya Dyawinata untuk mencari Tirta Amerta di Kayangan dan memberikannya kepada naga. Sang Garuda pun berangkat ke Kayangan. Di Kayangan, para bidadari dan para penjaga Kayangan sedang melakukan aktivitas rutin mereka, mendadak terganggu oleh kedatangan Sang Garuda. Para raksasa penjaga Kayangan berusaha menangkap Sang Garuda, namun mereka tak dapat mengalahkan kesaktian Sang Garuda, bahkan oleh Dewa Indra sekalipun.
Dewa Indra akhirnya menghadap Dewa Wisnu dan menceritakan kejadian ini. Dewa Wisnu mencari keberadaan Sang Garuda dan pertempuran kembali terjadi yang kemudian dimenangkan oleh Dewa Wisnu. Namun, Dewa Wisnu terharu oleh ketulusan hati Sang Garuda yang datang ke Kayangan untuk mencari Tirta Amerta untuk membebaskan ibunya dari perbudakan. Dewa Wisnu akhirnya memberikan Tirta Amerta dengan syarat Sang Garuda harus bersedia menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Sang Garuda menyanggupi, tapi terlebih dahulu akan memohon izin dari ibunya, sekaligus menunaikan kewajibannya untuk membebaskan sang ibu. Setelah mendapatkan Tirta Amerta, Sang Garuda kembali ke dunia untuk membebaskan ibunya dari perbudakan. Setelah menyerahkan Tirta Amerta kepada para naga, yang kemudian sebelum sempat diminum oleh para naga, berhasil direbut kembali oleh para penjaga Kayangan, Dyahwinata kemudian dibebaskan. Saat Tirta Amerta ini berhasil direbut kembali, tertinggallah beberapa tetes di ilalang. Dengan nafsu, naga menjilat tetesan itu. Namun, karena sangat tajam, maka terbelahlah lidah sang naga. Itulah sebabnya, hingga kini lidah naga dan turunannya, yaitu ular dan sejenisnya, menjadi terbelah. Setelah ibunya bebas dari perbudakan, Sang Garuda lalu memohon izin ibunya terkait janji kepada Dewa Wisnu untuk menjadi tunggangannya. Maka dikenallah sebagai Garuda Wisnu Kencana. Tari ini selain mengandung nilai seni yang tinggi, kreativitas yang luar biasa, juga mengingatkan kita akan nilai-nilai luhur kehidupan. Bagaimana seorang anak berbakti kepada ibunya hingga bersedia menghadapi segala rintangan demi kebahagiaan sang ibu. Perjuangannya yang mempertaruhkan nyawa sungguh adalah teladan yang luar biasa. Begitu pula tentang janji yang ditunaikan. Setelah tujuannya tercapai, Sang Garuda berbesar hati kembali ke Kayangan menjadi tunggangan Dewa Wisnu, mengingatkan kita agar selalu menepati janji yang telah terucap. Di sisi lain, ada cerita tentang kelicikan Kadru dan naga untuk memenangkan persaingan dengan Dyahwinata. Tebakan tentang warna kuda Utisrawa tersebut seharusnya dimenangkan oleh Dyahwinata yang menebak warna putih. Namun, karena kelicikannya yang sudah tahu akan kalah, Kadru meminta naga untuk menyembur kuda Utisrawa dengan racunnya sehingga tampak berwarna hitam. Namun kemudian, walaupun telah menerima Tirta Amerta, naga akhirnya tak dapat menikmatinya. Ini membuktikan bahwa kejahatan akan kalah oleh kebaikan.